mengoreksi diri sendiri adalah lebih penting daripada mengoreksi orang lain. Jadi ini pembicaraan ini singkat aja Mas ya. Sudah. Jadi cukup kita bisa sampai ke arah sana juga udah walah. Matur nuwun. Makanya barokahnya ketika kita itu mempelajari biografi dari alim ulama, itu pasti akan menambah ilmu kita, iya. Asalkan dengan ketakdiman, dengan niat tolabul ilmi. Iya. Masalah kewajiban manusia itu hanya ada dua, Mas. Iya. Mencari ilmu sampai ke liang lahat, mencari harta benda yang halal sampai ke liang lahat. Cukup itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya langsung ingin bertanya tentang sampean Mas. Bisa sampean ceritakan kan Nunu? Iya. Jadi untuk apa sih kayak Gusmi kan udah banyak toreko-toreko sebelumnya kan. Lah di zamannya Gusmi kok Gusmi membuat istilahnya kalau bahasa disebut organisasi ya kak organisasi Mas ya. Kayak Jikrul Gofilin kayak gitu Mas. Ini kok seperti apa sih Mas untuk bisa sampean ceritakan salah itu? Wah, kalau pertanyaan seperti itu Mas, sebenarnya bukan ke saya pertanyaannya. Mestinya saya bertanya ke Zuriyah Gusmi. Kan gitu. Itu pertanyaan sangat sensitif. Istilahnya kan sangat sensitif sekali. Iya. Itu sangat sensitif sekali. Cuman kita mengambil ibrohnya saja. Iya. Nah, ibrohnya atau pelajarannya saja. Bukan. Kalau kita ngomongin latar belakangnya, secara jujur saya nggak tahu. Karena yang tahu biasanya kan Duriyah Gusmi, seperti panjenenganipun Gus Abud, Gus Tajud, itu insya Allah paham di bidang itu. Tapi saya secara pribadi nggak tahu. Cuman ibroh saja dari kenapa Gusmi mendirikan atau membuat jam'iyah di Gofilin. Sebenarnya kenapa di Gofilin? Kan di Gofilin kalau di bahasa harfiahnya karena zikirnya orang-orang yang lalai. Ini sebenarnya ibrohnya pelajaran yang bisa kita ambil betapa tawaduknya Gusmi Mas. Sebagai pribadi itu luar biasa tawaduknya. Kenapa seorang waliullah kados panjenengan Gusmi niku sampai membuat Zikrul Ghafilin, kumpulan zikirnya orang-orang yang lalai, itu sebuah ketawaduan yang luar biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil. Iya. Dan bahkan Gusmi menyatakan bahwa Zikrul Ghafilin bukanlah torekoh. Bahkan Zikrul Ghafilin ini adalah takzim kepada toreko yang mu'tabaroh. Istilahnya toreko yang mu'tabaroh adalah toreko yang sanadnya sampai ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini membuktikan bahwa ketawaduan Gusmi sebagai pribadi, sebagai manusia sudah teruji. Iya. Bahkan membuat jam'iyah Zikrul Ghafilin, zikirnya orang-orang yang lalai. Cobalah sampean bayangkan. Iya. Zikirnya orang-orang yang lalai itu kan zikir kalau ingat. Kalau gak ingat ya lalai ya. Padahal di dalam jam'iyah Zikrul Ghafilin ini yang diisi adalah semaan Al-Qur'an Mas, 30 juz. Dari ba'da subuh sampai selesai. Bayangkan, gitu masih dibahasakan Zikrul Ghafilin. Padahal di situ luar biasa. Istiqoman yang diisi dengan Quran semua. Bacaan-bacaan. Nggih khatmil Quran bil ghaib. Itu kan luar biasa sebenarnya. Betapa mulia, betapa takzimnya Gusmi. Jadi sampai ya yang dari video kemarin saya ceritakan di situ kan sampai kayak kiai siapa? Kados Gus Dur. Gus Dur sampai bisa apa namanya? Tawadhu teng Gusmi itu gimana itu Mas? Ceritanya Mas. Nah,
untuk sampai saat ini itu yang buat saya bingung, Mas. Oh, nah makanya di situ saya kan bingung sekali kok bisa kan kayak gitu kan. Sampai detik ini itu yang membuat saya bingung. Padahal kalau dari cerita awal romonya Gusmi itu Romo Jajuli nyantri ke Mbah Hasyim Asy'ari lah kan. Ini kan agak gimana ya? Sebenarnya kalau Romo Jajuli ketika di Mbah Hasyim Asy'ari itu sebenarnya sudah ngalim, Mas, sebenarnya bukan nyantri. Iya, sudah ngalim dan tentunya. ikut mengabdi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dari akan Mbah Hasyim Asy'ari kan gitu ya. Ya tetap ya di samping nambah-nambah ilmu di bidang lain yang saya tidak tahu ilmu apa yang dipelajari Romo Jajuli ke Mbah Hasyim Asy'ari. Cuman sampai saat detik ini saya juga bingung, Mas, kenapa Romo Jajuli yang begitu takzim kepada Mbah Hasyim Asy'ari tapi cucunya di lain hal cucu Mbah Hasyim Asy'ari begitu takzim ke Gusmi gitu loh. Bahkan pernah di suatu saat itu kalau nggak salah di acara apa itu ya, kalau nggak salah itu apa di Kulgofin atau apa saya lupa. Bahkan pernah Gus Dur itu meminta istilahnya berbaiat kepada Gusmi. Istilahnya Gus Dur dawuh datang Gusmi, biar bagaimanapun saya jenengan akoni dados golongan jenengan. Itu kan ya bagi saya pribadi kan yo aneh. Nah, makanya kan di situ kan saya juga ada pertanyaan kan. Kok agak gimana lah. Mungkin itu kategori itu, Mas. Kalau dalam bahasa Islam adalah layak riful wali ilal wali. Jadi yang tahu wali adalah sama-sama walinya. Lah kita kan bukan wali, makanya bingung. Karena Gus Dur sama Gusmi kan sama-sama wali. Jadi ya kita nggak tahu ada rahasia apa di balik itu. Tapi minimal kan dari obrolan ini kita tahu Mas di situ. Cuman ilmu dari situ bisa kita ambil. Ternyata agama Islam itu yang luar biasa adalah mengajarkan sebuah ketakziman, ketawaduan, yang itu sebenarnya mendarah daging, apalagi di kalangan para alim ulama, para gus-gus, itu ternyata itu sama apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk membenahi akhlak-akhlak yang tidak baik menjadi baik. Jadi kita bisa ngambil contoh juga, Mas, dari situ ya, bahwa kita yang sebagai orang biasa lah, orang awam yang tidak mengerti di situ kan kita bisa banyak belajar dari situ. Bagaimana kita tawadu kepada orang tua, kedua orang tua kita kan di situ, Mas, kepada orang yang lebih tua kan kayak gitu. Itu kan bisa kita ambil hikmahnya kan dari situ juga. Bahkan saya pernah dengar cerita itu yang lucu sekali. Ini ya nggak jauh dari ilmu ketakdiman, Mas. Ilmu ketawaduan sebagai manusia, sebagai pribadi yang luar biasa. Di suatu saat ada percakapan khusus antara Gusmi sama Gus Dur. Nah ketika kan secara pribadi kan Gus Dur kan ditugasi Gusmi harus mengurusi negara kan, Mas. Jadi istilahnya mendapat tugas khusus dari Gusmi untuk menata Indonesia ini ke depan. Nah, suatu saat di sebuah tempat, saya lupa tempatnya ini, mungkin ditambah atau di tempat lain, suatu saat Gus Dur menceritakan keadaan Indonesia ini kepada Gusmi. Istilahnya Indonesia itu gini, Gus. Indonesia itu gini. Panjang lebar apa yang diceritakan Gus Dur kepada Gusmi. Dan waktu Gus Dur bercerita, Gusmi mendengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian kepada Gus Dur. Sampai di akhir cerita Gus Dur kepada Gusmi, akhirnya Gus Dur bertanya Gusmi, gimana Gusmi menurut jenengan Indonesia ini, istilahnya dari rangkuman cerita yang panjang lebar tadi, akhirnya Gus Dur menginginkan pendapat Gusmi bagaimana sebaiknya Indonesia ini. Jawaban. Menginginkan jawaban dari Gusmi. Dan akhirnya Gusmi menjawab, tenang Gus Dur, Indonesia
beres semuanya. Permasalahan Indonesia beres semuanya. Tapi tinggal 2 yang belum beres, Gus. Di dunia ini yang belum beres tinggal 2, yaitu antara sampean dan saya. Gitu. Ini ada sebuah menggelitik juga ya dari jawaban. Ini bagi saya ibroh betapa takdimnya beliau. Iya. Beliau berdua ini luar biasa mengajarkan kita kemanusiaan yang luar biasa takdim. Iya. Manusia yang mengakui keterbatasan atau limitasi sebagai manusia. Jadi, dan poin yang utama adalah ketika Gus bilang ke Gus Dur, yang belum beres adalah tinggal 2. Indonesia beres, semuanya beres. Tapi yang tidak beres adalah sampean dan saya. Ini membuktikan ibroh yang bisa kita ambil adalah belum tentu kita sebagai manusia mempunyai tugas membereskan urusan di luar diri kita. Iya. Mungkin negara, mungkin masyarakat, siapa mungkin itu. Tapi kewajiban kita sebagai manusia dari pelajaran percakapan Gusmi dengan Gus Dur tadi adalah nomor 1 yang harus kita beresi adalah diri kita sendiri sebelum mempunyai keinginan memberesi orang lain. Ya, dari dalam kita berbicara, ngobrol, intinya ngobrol kita ya Mas ya, dari video awal sampai sekarang ini tetap kita ngambil pelajaran, tetap kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu kan itu. Kan di situ Mas. Jadi ayolah kita memperbaiki diri kita sendiri terus dilatih setiap hari kan itu Mas. Dan satu-satunya yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nomor 1 adalah memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Itu hak 100%. Belum tentu kita mendapatkan tugas memperbaiki orang lain atau menasihati orang lain. Ya. Yang terpenting adalah setiap ilmu harus berfungsi untuk menasihati diri kita sendiri. Ya. Harus bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dan bisa kita terapkan setiap ilmu yang kita dapat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi poin-poinnya disitulah. Jadi kita semua itu intinya ngobrol panjang lebar dari cerita ABC ini, tetap intinya kembali ke diri kita sendiri. Jadi poin-poinnya kan di situ Mas. Jadi ngambil hikmah dari ABC itu, poinnya untuk kita sendiri, untuk bisa menjalankan tugas kita sendiri lah ininya. Karena kita belum tentu bisa diperintah untuk mendapatkan tugas istilahnya. Iya. Jadi kemungkinan itulah yang bisa saya tangkap dari cerita-cerita. Karena sebagai manusia Mas, pasti kita secara pribadi akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita beragama Islam, setiap pribadi akan berkewajiban mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Jadi bisa kita ambil contohnya ibroh yang dari cerita itu tadi. Jadi sing paling penting itu tadi lah. Jadi monggo kita semua, khususnya saya pribadi Mas, saya bisa berbuat untuk diri kita sendiri dan mengamalkan ilmu-ilmu untuk kita sendiri kan gitu. Sebelum kita berlanjut ke yang lain kan gitu. Dari cerita Gusmi sama Gus Dur tadi, secara pribadi saya bisa mendapatkan sebuah ilmu yang patut kita koreksi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ilmu sederhana yang bisa saya tangkap dari cerita tadi antara komunikasinya Gus Dur sama Gusmi, mengoreksi diri sendiri adalah lebih penting daripada mengoreksi orang lain. Jadi ini pembicaraan ini singkat aja Mas ya. Sudah. Jadi cukup kita bisa sampai ke arah sana juga udah walah matur nuwun. Makanya barokahnya ketika kita itu mempelajari biografi dari alim ulama, itu pasti akan menambah ilmu kita, asalkan dengan ketakdiman, dengan niat tolabul ilmi. Masalah kewajiban manusia itu hanya ada 2 Mas. Mencari ilmu sampai ke liang lahat, mencari harta benda yang halal sampai ke liang lahat. Cukup itu sebenarnya. Jadi
cukup 2 poin itu aja. 2 poin. Insya Allah kalau kita sudah mengantongi 2 poin tadi, thalabul halal dan thalabul ilmi sampai mati, insya Allah. Kalau kita udah punya ilmu, pasti kita cari thalabul halal. Kan gitu. Dua-duanya pokoknya. Iya. Jadi saling mengompletti lah. Ya itulah yang kita bahas hari ini, teman-teman semua. Jadi cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi obrolan-obrolan yang sangat menarik. Setiap perbincangan kita tambah menarik aja. Okay. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.